Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mencibir sambil berkata, "Wu Suang, adat menyatakan bahwa hanya seorang suami yang dapat membantu istrinya untuk memakaikan sepatunya. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya sendiri," jawab Wu Suang. Dia mencabut kakinya yang indah, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan pijatan kaki itu sangat nyaman. Pada saat ini, suara ketukan seseorang yang mengetuk pintu datang dari luar. King Sui berdiri untuk membuka pintu, dan melihat ibunya yang tersenyum berdiri di sana. King Sui sedikit tersipu. "Ibu, masuk." Ketika King Yi melihat Wenren Wu Suang, dia hanya punya satu pikiran. Keanggunannya bersinar, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia mendengar King Si berkata bahwa dia tampak seperti peri. Dia tidak mempercayainya untuk pertama kalinya, tetapi sekarang dia melihat Wu Suang dengan mata kepalanya sendiri. Dia benar-benar seperti orang surgawi yang turun dari surga. Wenren Wu Suang memiliki pemikiran yang berbeda pada saat itu. Pantas saja anak ini terlihat begitu menawan dan karismatik. Dia memiliki ibu yang anggun dan cantik. Halo Bibi." Wenren Wu Suang dengan cepat memakai sepatunya dan berdiri. "Jangan bergerak dulu. Jika kamu masih lemah, maka berbaringlah. Aku sudah selesai menyiapkan makanan. Aku akan menyuruh King Sui membawakannya untukmu. Namamu Wu Suang kan? Kecantikanmu benar-benar tak tertandingi." King Yi berkata dengan gembira sambil memegang tangan Wenren Wu Suang dengan hangat untuk membawanya kembali ke tempat tidur. "Bibi, kamu adalah orang yang tetap cantik di usiamu. Bagaimana aku Wu Suang dibandingkan dengan Bibi? Aku tidak layak untuk disebutkan." Wenren Wu Suang dengan sopan tertawa meskipun hatinya sedikit cemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit gugup. King Yi memandang King Sui, dan King Sui mengangguk. "Ayo makan, Wu Suang. Cobalah masakan ibu yang lezat ini." Wenren Wu Suang tidak tahu apakah kata-kata King Sui itu disengaja atau tidak, tetapi ketika dia mendengar "ibu", dia langsung tersipu. Namun, King Yi dengan riang mengedipkan mata ke arah King Sui. "Anakku ini ternyata sangat dekat dengan beberapa wanita. Dia dekat dengan Yu He, ditambah juga ada rumor bahwa dia dekat dengan si King Zuang. Sekarang ada yang lain, Wenren Wu Suang. Yang paling penting adalah masing-masing dari mereka adalah kecantikan yang tiada taraf." King Yi menatap putranya yang sudah dewasa dan menghela nafas ringan. Ketika King Sang, King Si, dan Yuan Ying melihat Wenren Wu Suang, mereka semua tercengang. "Dia sangat cantik," King San berkata dengan kosong. Karena King Si sudah melihat Wu Suang, ekspresinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang lain. "Anda seorang kultivator Xiantian." "Iya, kau begitu cantik. Apakah Anda berteman dengan King Sui?" "Iya." "Apakah kamu menyukai King Sui?" King Si terus bertanya kepada Wenren Wu Suang. King Sui dengan ringan memukul kepala King Si. "Saudara, anak kecil seharusnya tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu." Kata-kata King Sui memicu gelombang tawa gembira serta suara kesal King Si. King Sui, King San, dan King Si biasanya bersama dan saling menceritakan segalanya. Seperti kaum muda lainnya tidak seperti saudara, mereka seperti teman berbicara tentang segala hal ketika mereka bersama, dan mereka tentu saja akan sering berbicara tentang wanita, tentang berperang, dan berbagi kamar bersama. Ini adalah 3 cara di mana ikatan yang kuat agar tetap terbentuk. King Sui, King San, dan King Si adalah sepupu sejak awal, ditambah lagi mereka selalu bersama karena usia mereka serupa. Hasilnya adalah hubungan mereka seperti ini. "King Sui, ceritakan beberapa pengalamanmu padaku. Bagaimana aku bisa membuat adik perempuan yang cantik jatuh cinta padaku?" King Si berkata setengah bercanda dengan kehalusan di ekspresinya. Ikan hitam dan kura-kura memang enak pada awalnya,
tetapi mereka juga sangat membantu dalam pemulihan, bahkan membuat mata Wenren Wusuang berbinar saat dia makan dan menatap King Sui dengan aneh. Bibi, keterampilan memasak Bibi sangat luar biasa. Ini adalah kelezatan terlezat yang pernah Wusuang rasakan. Wusuang akan sangat bersyukur jika memiliki keterampilan seperti Bibi. Kalau enak, makan lebih banyak. Jika Wusuang tidak ada urusan, datang saja untuk makan ke kediaman kami ini. Bibi akan sangat senang jika kamu sering datang. Qin Yi berkata sambil tersenyum puas. Jika kamu ingin merebut hati seorang wanita, kamu harus menangkap perutnya terlebih dahulu. King Sui dengan serius berkata kepada King San. King San mengangguk dengan kesungguhan yang mematikan. Singkat cerita, hari sudah sore menjelang malam. Di luar, lentera dinyalakan. Batu cahayanya memancarkan sinar cahaya lembut. Karena ada banyak lentera, jalan-jalan di kota 100 miles terang benderang seolah-olah siang hari. King Sui dan Wenren Wusuang berjalan menuju penginapan malam bersama. Pasar malam di jalanan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di mana-mana orang berbicara dan tertawa. Pemandangan utama pasar malam adalah makanan ringan dan minuman, tapi tentu saja ada juga barang antik dan mainan kecil juga. Tipe orang yang paling umum di pasar malam adalah keluarga, pasangan muda, beberapa teman dekat, atau remaja yang memiliki perasaan satu sama lain. Kakak, pacarmu sangat cantik. Belikan bunga untuknya. Suara kekanak-kanakan terdengar. King Sui memiringkan kepalanya ke bawah, dan melihat seorang gadis kecil yang berusia sekitar 5 tahun. Dia memiliki sepasang mata yang besar, tetapi tidak memiliki banyak energi. Di dalam keranjang yang dia pegang, ada sekitar 10 mawar. King Sui memandangi gadis kecil itu. Cara dia berbicara sangat seperti anak kecil. Dia tidak menyangkal hubungan antara Wenren Wusuang dan dirinya sendiri karena gadis itu masih terlalu kecil. Namun, wajah Wenren Wusuang memerah, tetapi King Sui sudah berlutut di depan gadis itu. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa menjual bunga pada usia yang begitu muda? Di mana keluargamu? Tanya King Sui. Kakak, pacarmu sangat cantik. Belikan bunga untuknya. Gadis kecil itu melebarkan mata besarnya dan menatap penuh harap ke King Sui. King Sui menghela nafas, mengambil sekuntum bunga, dan memberikan gadis kecil itu tael perak. Dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala kecilnya, dan diam-diam menyuntikkan tekanan ringan pada titik akupuntur kepada gadis kecil itu. Terima kasih kakak. Gadis kecil itu pergi tanpa menyadari bahwa King Sui memberinya lebih dari perak. Meskipun dia tahu untuk mengucapkan terima kasih, dia tampak sangat lamban. Ketika dia melihat King Sui menghela nafas, Wenren Wusuang berkata dengan tenang. Kamu sudah memberinya 1 tael perak. Itu seharusnya cukup untuk kebutuhannya untuk sementara waktu. King Sui menggelengkan kepalanya. Uang itu tidak akan tinggal di tangannya. Apa kau tidak memperhatikan bahwa dia hanya bisa berbicara 2 kalimat? Wenren Wusuang mengerutkan kening. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa ada orang lain yang mengendalikannya? Tanya Wusuang. Ya, jadi tidak masalah berapa banyak uang yang kita berikan padanya. Aku hanya mencoba yang terbaik, dan berharap siapapun yang bertindak di belakangnya akan membiarkannya makan lengkap karena tael perak yang aku berikan, ucap King Sui. King Sui tidak berpura-pura pintar, atau baik dengan mengatakan semua ini. Sejak dia datang dari pedesaan, dia tahu sulitnya menjadi miskin. Dia melihat terlalu banyak orang kaya, dan dia mengembangkan kebencian terhadap orang kaya. Kapanpun dia melihat pengemis di jalan, apakah itu asli atau palsu, dia akan mengeluarkan uang dari sakunya. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu situasi yang sangat tragis dari orang miskin. Dia tidak meminta imbalan apapun, dan percaya bahwa orang lain yang melakukan hal yang sama akan tahu. Dia hanya ingin melakukan apa kata hatinya, karena setelah dia memberikan sesuatu kepada orang yang kurang mampu, hatinya menemukan sensasi yang nyaman. Beberapa dari orang miskin, bahkan tidak memiliki akses ke teknik budidaya,
yang menyegel mereka dalam lingkaran kemiskinan yang tiada akhir. Hanya melalui kekuatan, akan memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini. Kesan Wenren Wushuang tentang King Sui tiba-tiba menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kehangatan matanya saat dia memandang King Sui berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa King Sui sangat karismatik, dan itu bukan karena bantuan yang dia berikan kepada gadis itu, tetapi karena keadaan hatinya. Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkan gadis kecil itu? Wenren Wushuang bertanya dengan bingung. Akan selalu ada alasan di balik mengapa itu ada. Ini bukan kasus yang berdiri sendiri, ini adalah kejahatan yang melekat dalam kemanusiaan. Aku belum memiliki kemampuan, bahkan jika aku menyelamatkan gadis kecil itu, lalu apa? Dia tidak akan senang. Selain itu, kita harus mempertimbangkan keselamatan keluarga gadis kecil itu. Jika kita menyelamatkan gadis itu, pasti pihak lain akan membalas, dan itu pasti akan terus-menerus, sampai salah satu pihak musnah tak tersisa. Melihat ekspresi putus asa di wajah Wushuang, King Sui menjawab, "Oke, berhenti memikirkannya, aku yakin akan ada keadilan untuknya. Kebaikan ada di dalam kejahatan, dan terang ada di dalam kegelapan. Jika tidak ada penjahat di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang baik?" Mata yang Wushuang anggap sebagai King Sui, bersinar dengan cahaya yang terang. "Pemikiranmu aneh, tapi tampaknya masuk akal dengan cara yang aneh." King Sui tertawa pahit. Jadi apakah itu berarti dia memiliki logika atau tidak? Ini pasti dao dari warped logik. Dan tak terasa, mereka sampai di penginapan malam. "Aku tidak ikut masuk. Untuk memberi selamat kepadamu atas pemulihan penuhmu, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Jangan dibuka dulu, sebelum kamu memasuki kamarmu," ucap King Sui. King Sui mengeluarkan tas, dan berisi di dalamnya ada 2 buah peningkat kelincahan. Dia membalikkan tubuhnya dan pergi begitu tasnya berada di tangan Wenren Wushuang. Mata Wenren Wushuang dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat pemandangan belakang King Sui yang pergi. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya, melihat ke penginapan malam yang terang benderang, sebelum masuk. Dan kita beralih ke King Sui, singkat cerita dia sampai di depan kediamannya. Begitu dia kembali ke rumah, King Sui dibombardir dengan pertanyaan dari yang lain. Terutama tatapan iri King San, menyebabkan King Sui berkeringat di belakang punggungnya. King Yi hanya mengucapkan satu kalimat, "King Sui, lebih baik kamu bekerja keras dan dapatkan cintanya. Jangan biarkan dia terbang darimu." King Sui hampir jatuh dari kursinya ketika dia mendengar itu. Dan singkat cerita, hari sudah pagi. King Sui bertemu dengan anggota geng serigala. Kali ini, King Sui sangat senang dengan penampilan mereka. Jadi setelah berbasa-basi beberapa putaran, King Sui memutuskan untuk membawa mereka ke Yu Hein untuk makan enak. Setelah percakapan lebih lanjut, King Sui menyadari bahwa nama pemimpin dari geng serigala bernama King Lang. Nama keluarga yang serupa dengan klan Kingnya, segera menyebabkan dia merasakan rasa kekeluargaan dengan King Lang. Melihat luka di tubuh mereka, sebagian besar luka sudah tertutup dan sembuh, meninggalkan bekas luka dan koreng. "Sepertinya efek salep emasku cukup bagus," gumam King Sui dalam hati. King Sui ingat bahwa keadaan cedera mereka sebelumnya, tingkat pemulihannya terlalu ajaib. Setelah mereka sampai di Yu Hein, Yu Hei dikejutkan oleh arus masuk gangster yang tiba-tiba muncul. Namun, setelah melihat King Sui, dia membuka sebuah ruangan di lantai 4, dan menginstruksikan dapur untuk memasak ikan hitam yang terkenal, dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan beberapa botol tua, anggur wewangian janda, untuk mereka nikmati. King Sui baru menyadari sekarang, bahwa di dalam 10 anggota geng serigala, ada sepasang saudara kembar. Usia mereka kira-kira sama dengan Ding Yuan, nama mereka adalah Xiao Wen dan Xiao Sui. Karena tubuh mereka besar, mereka dipanggil hanya dua dumbo. Selain fakta mereka berdua bertubuh besar, oleh karena itu, gerakan mereka sedikit lambat, tapi mereka memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa.
Adapun anggota yang tersisa, mereka tidak memiliki karakteristik khusus untuk identifikasi, tetapi King Sui masih mengingat mereka. Oke, seperti yang kubilang, karena aku sudah berjanji pada kalian, aku pasti akan melakukan apa yang kalian inginkan, lalu apa yang kalian minta dariku? Ucap tanya King Sui. King Sui tersenyum ringan saat dia memandang King Lang. Kami menginginkan perlindungan darimu. Jika kami ingin mengkonsolidasikan kekuatan kami di kota 100 Miles ini, kami pasti membutuhkan seseorang yang kuat untuk menjaga kami. Dengan kekuatan kami saat ini, kami adalah sasaran empuk bagi hampir semua grup dan geng yang lebih besar di kota 100 Miles ini. King Lang berkata tanpa daya. Aku ingin tahu, apa tujuan geng serigala kalian? King Sui bertanya, saat dia mengerutkan alisnya. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti menindas masyarakat umum. Terutama, kami berburu binatang buas, mengawal barang dagangan, mempekerjakan diri kami sendiri sebagai penjaga, dan lain-lain. Baiklah, berdasarkan poin-poin ini saja, aku dapat menjanjikan itu kepada kalian. Tapi kalian harus berhati-hati untuk tidak menyinggung mereka yang memiliki otoritas dan status yang kuat, seperti 4 klan besar. Bagaimanapun, kekuatanku saat ini terbatas. King Sui dengan jujur menjawab. Meskipun saat ini berada di kota 100 Miles, dengan bantuan penatua Yu Donghao dan Wenren Wusuang, King Sui bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Dia tidak ingin membuat terlalu banyak gelombang besar yang bergolak kecuali dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Bisakah saudara King Sui memberi kami lebih banyak salep emas itu? King Lang tiba-tiba menyatakan, menyebabkan King Sui terkejut. Namun, King Sui dengan cepat mengambil sepertiga dari bubuk salep emas yang telah dia buat, dan menyerahkannya ke King Lang. Di masa depan, cari aku secara langsung jika kalian membutuhkan bantuanku. Kalian bisa memperlakukanku sebagai anggota geng serigala lainnya, ucap King Sui sambil tersenyum. Dan singkat cerita, hari-hari dengan cepat berlalu. Saat ini, King Sui hanya bisa merasakan api menyala di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hari-hari di mana dia akan menghancurkan klan Yan harus membutuhkan kematangan. King Sui saat ini sedang meramu bubuk salep emas dengan cara hiruk-pikuk di dalam alam spasialnya. Dia yakin bahwa experience bar akan mencapai 100% hari ini. Dengan demikian, kunci resep meramu obat selanjutnya akan terbuka. Sebelum dia mulai hari ini, dia sudah mencapai 99,8%. Sekarang, setelah setengah hari berusaha, akhirnya dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Ding! Suara yang tajam terdengar begitu bilah XP King Sui terisi. Baginya, ini adalah suara terindah yang pernah dia dengar dalam hidupnya, karena itu menandakan dia akhirnya memasuki jajaran alkemis sejati. Dalam sekejap, zona abu-abu sebelumnya di lautan kesadarannya, mengenai resep pelet revitalisasi kecil, berubah menjadi kuning keemasan saat informasi membanjiri otaknya. Resep yang dibutuhkan, tangkai ginseng berusia 1000 tahun, kuda laut, ular kapas berusia 100 tahun, kecubung, bunga teh, epimedium, bunga musim semi-abadi, laevigata, jamur berusia 100 tahun, dan kantung empedu berusia 300 tahun dari Raja Ular Merah. Efek dari pelet revitalisasi kecil mampu sangat memperkuat konstitusi pengguna, memberikan struktur tulang yang lebih kuat dan membersihkan kotoran. Mampu meningkatkan kekuatan dan kecepatan pengguna secara permanen sebesar 10%. Untuk waktu yang singkat, semua luka internal yang terjadi pada organ akan sembuh dengan cepat. Efek pil hanya menumpuk sekali. 2 pil per manusia, sekali lagi, efeknya akan hilang. Setelah melihat efek pelet, King Sui tidak bisa menahan senyum. Pelet ini, sungguh sangat menyimpang. Sayang sekali ada batasan konsumsi 2 pelet per orang. Mengabaikan kelangkaan materi, King Sui tidak bisa menahan senyum lebar. Akhirnya, dia menjadi seorang alkemis. Dengan resep ini di benaknya, mata King Sui berbinar ketika dia membayangkan dirinya tenggelam dalam uang. Beginikah perasaan anak-anak orang kaya dan kaya? Melihat daftar bahan yang dibutuhkan,
dengan pengecualian ular kapas berusia 100 tahun, bunga musim semi-abadi, dan kantung empedu berusia 300 tahun, wilayah spasialnya sudah berisi sisanya. Sial. Untuk membuka resep berikutnya, pelet 9 naga, aku harus mencapai 4000% dari experience bar. Suasana hatinya langsung merosot saat dia menatap, tercengang, pada informasi di lautan kesadarannya. Berapa banyak waktu yang harus aku habiskan untuk alkimia untuk mendapatkan pengalaman 4000%? Sial. Setelah mengutuk selama setengah hari, King Sui akhirnya tenang. Untungnya dia mendapat bantuan dari alam valet jade immortal. Setelah menyadari ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang memanipulasi sesuatu dari kegelapan. Segalanya tampak baik-baik saja pada tempatnya. Apakah intrik nasib sedang bekerja? Keesokan paginya, King Sui pergi ke Yu Hein. Memperhatikan kedatangannya, pelayan Yu Hein semua berhenti dan menyapanya. Tuan muda, King Sui pergi ke penginapan Yu He begitu sering, sehingga bisa disebut rumah keduanya. Ini adalah hasilmu untuk ikan. Yu He tersenyum saat dia menyerahkan setumpuk uang kertas ke King Sui. Melihat uang kertas senilai 50.000 tael perak di depannya, King Sui tersenyum puas. Sepertinya jumlah uang ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan bahan langka dan berharga yang dibutuhkan untuk bereksperimen membuat pelet revitalisasi kecil. Kamu kelihatannya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, duduklah, aku akan menyiapkan beberapa hidangan untukmu. King Sui dengan senang hati setuju. Melihat senyum di wajah King Sui, Yu He hanya membiarkan senyum menerangi wajahnya juga. Namun, King Sui tidak menyadari bahwa yang terkandung di dalam senyum Yu He adalah rasa melankolis yang dalam. Dan singkat cerita, hari sudah sore, ketika paman ketiga King Sui kembali, yang mengejutkan semua orang, dia juga membawa King Hu dan King Bei. King Sui merasa sangat gembira saat melihat mereka berdua. King Hu dan King Bei jelas sangat senang melihatnya juga. Terutama King Bei, dia sudah lama memikirkan King Sui sebagai kakaknya. Sekarang setelah setengah tahun, mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Tentunya, anak muda akan menyukai suasana jalanan yang ramai dan ramai. King Sui sebagai tuan rumah membawa mereka berdua berkeliling di kota 100 Miles sambil menunjukkan lokasi yang indah, serta tempat-tempat menarik. Kakak Sui, jepit rambut ini sangat indah. King Bei menarik King Sui sambil menunjuk ke jepit rambut kupu-kupu hijau yang terbuat dari batu giok. Bos, berapa ini? Tanya King Sui. Nona muda ini memiliki selera yang bagus. Jepit rambut ini bisa dianggap kelas atas di antara barang dagangan yang saya jual. Bagaimana kalau 2 tael perak? Penjaga toko wanita paruh baya itu tertawa. King Sui membayar harga untuk jepit rambut itu, dan menyerahkannya kepada King Bei. Melihat senyum cerah di wajah King Bei, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan berkembang di dalam hatinya. Pada malam hari, King Yi dan Yuan Ying memasak makanan lezat untuk anggota King Clan. Setelah mencicipi ikan hitam dan sup penyu, ekspresi rakus di wajah King Hu membuat semua orang tertawa. Secara alami, ini adalah pertama kalinya dia mencicipi ikan hitam. Dan Mimin geser ceritanya. Kota Sungai Surgawi. Di kediaman utama wali kota Sungai Surgawi yang tampak megah, seorang pemuda tampan sedang duduk di halaman, menyeruput tehnya sambil mengagumi bunga. Orang ini memiliki kulit putih giok, bibir tipis, dan sepasang mata bunga persik. Entah bagaimana, meskipun dia tampak kurang maskulin, dan lebih ke sisi feminin, orang yang melihatnya akan menganggapnya sebagai anak laki-laki yang cantik daripada banci. Tuan muda yang ada di aula utama. Seorang pelayan tua berseru, mengerti. Suara pemuda yang terdengar tajam diwarnai dengan kesopanan, dan penuh dengan kekuatan yang menembus. Dia berdiri dan berjalan menuju aula utama, yang merupakan bangunan paling mengesankan di seluruh kediaman. Yanqi, kamu di sini. Pemuda dengan antusias menyambutnya begitu dia melihat Yanqi. Yanqi adalah keturunan klan Yang di kota Sungai Surgawi. Klan Yang
dapat dianggap sebagai klan dengan kekuatan besar dan memiliki hubungan dekat dengan klan Gongyang. Keduanya tumbuh bersama dan sangat dekat, seperti saudara-saudara. Kakak Yu, apakah kamu akan pergi ke kota 100 miles? Benar, aku tidak sabar untuk mencicipi ikan hitam legendaris dari penginapan Yu He. Hobiku sederhana, wanita cantik dan makanan enak, jawab pemuda yang dipanggil Kakak Yu. Aku pasti harus mencoba ikan hitam legendaris itu. Gongyang Yu menyentuh dagunya saat dia berbicara. Kakak Yu, aku sudah mendengar kabar. Yang Yanqi perlahan berkata sambil melihat ke arah Gongyang Yu. Berita apa? Mengapa kamu ragu-ragu? Gongyang Yu bertanya dengan bingung. Biasanya, Yanqi sangat belak-belakan dan lugas. Gadis kecil yang membawa penghinaan ke Lan Yaner saat ini berada di kota 100 mil. Tidak hanya itu, saudara laki-lakinya King Hu, orang yang ingin merayu Nona Lan juga ada di sana. Mereka berdua saat ini ada di kota sekarang. Apa? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Gongyang Yu bertanya dengan nada curiga. Situ Bufan dari situ klan memberitahuku. Tunangannya telah tergoda dengan bajingan yang bernama King Sui dari klan King, dan tidak hanya itu, dia dikalahkan oleh King Sui ketika dia pergi untuk menuntut balas. Karena itu, dia berharap dengan mengatakan ini padamu, kamu akan membantunya membalas dendam. Yang Yanqi menyatakan, hehe, sungguh orang yang tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melindungi tunangannya. Tentu saja aku bisa membantunya. Namun, aku mempunyai syarat, aku ingin bertemu dengan tunangannya. Seorang wanita yang diperjuangkan oleh orang lain, kecantikannya seharusnya tidak terlalu buruk kan? Gongyang Yu menjilat bibirnya sambil menyeringai mesum. Dan Mimin geser ceritanya. Singkat cerita 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari penuh, King Sui membawa King Hu dan King Bei berkeliling di setiap bagian kota 100 miles. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menghabiskan beberapa ribu tael perak. King Sui tidak merasa terlalu buruk tentang itu. Lagi pula, begitu seseorang kaya, dia akan mulai memamerkan kekayaannya. Beberapa hari terakhir ini, cukup banyak pengunjung dengan status luar biasa yang mengunjungi kota 100 miles, termasuk pemuda dari kota Sungai Surgawi. Duduk di atas gerbong, ditarik oleh Flamekin Oxen, mereka menarik perhatian kerumunan kemanapun mereka pergi. Ada 2 pria paruh baya duduk di kursi pengemudi. Keduanya tidak lain adalah pengemudi dan penjinak binatang buas. Tuan muda, Anda ingin pergi kemana? Salah satu pria paruh baya bertanya dengan hormat. Yu Hein. Gongyang Yu dengan malas berseru. Pengemudi mengarahkan Flamekin Oxen saat mereka berhenti di luar Yu Hein. Bau yang harum. Saat gerbong berhenti, 3 orang keluar dari gerbong. Mereka adalah Gongyang Yu, Yang Yanqi, serta seorang pria paruh baya yang tampak serius. Mereka telah menggunakan total 3 hari, dan bergegas ke kota 100 miles. Seruan sebelumnya tentang Bao, dibuat oleh bukan selain pria paruh baya. Paman Zong, bahkan menurutmu baunya memikat. Sepertinya reputasi dari Yu Hein bukan omong kosong. Gongyang Yu sangat menghormati pria paruh baya ini. Mari masuk dan verifikasi rumor tentang rasanya. Pria paruh baya itu tersenyum. Senyuman di wajahnya tidak muncul secara alami, seolah-olah dipaksakan, bahkan dia tampak tersenyum lebih menakutkan dibandingkan ketika dia tidak tersenyum. Mereka bertiga berjalan ke Yu Hein, di bawah arahan seorang pelayan, mereka duduk di sudut aula utama. Beri aku 3, tidak, beri aku 6 dari ikan hitammu yang terkenal. Yang Yanqi memerintahkan pelayan yang melayani mereka. Gongyang Yu sedang mengincar pelayan berseragam. Terkandung di matanya adalah sedikit ekspresi nafsu yang tidak bisa disembunyikan. Maaf, hari ini ikan hitam terjual habis, bisakah tamu terhormat memesan yang lain saja? Apa? Habis terjual? Kami melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil untuk mencapai kota 100 miles. Mengapa kita bahkan berada di sini jika bukan karena ikan hitam? Yang Yanqi membanting tinjunya ke atas meja.
Gong Yang Yu dan pria yang tampak serius tidak memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Gong Yang Yu masih menatap pelayan dengan senyuman di wajahnya, binar di mata bunga persiknya. Bos, ikan hitam benar-benar terjual habis untuk hari ini. Maukah kalian kembali besok pagi jika kalian bersikeras untuk mencoba ikan hitam? Pelayan masih tersenyum, tetapi jejak gugup terlihat di matanya. Sial, penginapan kecil di kota 100 Miles sebenarnya memiliki keberanian untuk mengudara di depan tuan muda ini. Apakah kalian yakin kami tidak akan membongkar bangunan ini di depan mata kalian? Yang Yanqi berteriak, menciptakan keributan besar. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Gong Yang Yu tersenyum manis kepada pelayan yang tertekan itu. Ya bos, mohon tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, Yu He muncul di depan mereka bertiga. Tuan-tuan, kami mohon maaf kepada para tamu yang terhormat. Aku sudah menginstruksikan dapur untuk menyiapkan hidangan untuk kalian. Mereka harus disajikan dengan cukup cepat, ucap Yu He. Dari kata-kata dan aura yang dia rasakan, mengetahui bahwa ketiga pelanggan ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang luar biasa. Kamukah yang memutuskan masalah untuk Yu Hein? Gong Yang Yu bertanya. Dia sangat terangsang oleh keelokan Yu He. Gong Yang Yu sangat menyukai istri orang dan janda yang masih muda. Di kota Sungai Surgawi, dia telah mencicipi beberapa. Dengan penampilan dan statusnya di kota Sungai Surgawi, dia tidak pernah kekurangan wanita yang mau tidur bersamanya. Suatu kali, di kota Sungai Surgawi, dia telah merayu seorang wanita muda yang baru saja menikah, dan menidurinya tepat di depan suaminya. Ketidakberdayaan dan keputusasaan akhirnya mendorong pria tersebut untuk bunuh diri. Selain itu, dalam kasus lain, dia telah mengirim anak buahnya untuk membius pasangan yang baru menikah, membunuh pria itu dan menculik wanita itu, sebelum perlahan bermain dengannya. Namun, selain kegemarannya pada wanita yang sudah menikah, hobinya yang lain adalah bermain-main dengan para janda. Segala sesuatu tentang Yu He, wajahnya, sosoknya, suaranya, dan setiap tindakannya, sangat menarik perhatian Gong Yang Yu. Jelas, dia telah melakukan penelitiannya sebelum mereka tiba di kota 100 Miles. Penginapan Yu He ini milik saya, tentu saja saya membuat keputusan di sini. Untuk meminta maaf, saya akan memberikan ikan hitam untuk kalian. Yu He dengan tulus menambahkan. Sebuah cahaya bersinar di mata Gong Yang Yu saat kegembiraan berkembang di dalam hatinya. Tidak kusangka wanita secantik itu ada di kota 100 Miles. Tidak hanya itu, dia juga tipe favoritku. Hanya dengan melihat wajahnya, aku tahu bahwa dia memiliki karakter yang kuat. Tapi semakin kuat semakin baik, aku tidak lebih menyukai tipe wanita kuat di bawahku, dengan wajah penuh gairah, saat mereka tunduk pada setiap keinginanku. Bagaimana kami harus menyapa Anda? Ucap Yu He dengan tersenyum ramah. Anda bisa memanggil saya Gong Yang Yu, saya berasal dari kota Sungai Surgawi. Kami di sini hari ini untuk mencoba ikan hitam legendaris dari Yu Hein. Maafkan saudara saya Yanqi atas tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Gong Yang Yu tersenyum sambil berdiri dan menjelaskan. Yu He bingung dengan perubahan mendadak itu. Kemarahan yang awalnya membunuh dan niat membunuh tiba-tiba menghilang, digantikan oleh Gong Yang Yu yang tersenyum ini. Nama saya Yu He, saya akan pergi dari sini agar tidak mengganggu Anda, para tamu yang terhormat. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami, dan kita bisa menikmati makan bersama? Yang Yanqi, dari sorot mata Gong Yang Yu, tahu bahwa kakaknya tertarik pada wanita ini, dan itu tidak hanya pada tingkat ketertarikan. Gong Yang Yu harus memiliki Yu He. Yu He sedikit mengerutkan alisnya, saat dia menatap dengan jijik pada Yang Yanqi. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda tidak senang? Apakah Anda memahami status saudara saya di kota Sungai Surgawi? Dia menginginkanmu adalah tanda kemuliaan bagimu, bangsat. Yang Yanqi tersenyum jijik. Klan Yang adalah klan besar yang berasal dari kota Sungai Surgawi. Bagaimana mereka bisa menempatkan klan kecil seperti klan Yu di mata mereka?
Dia tahu bahwa klan Yu memiliki seorang pembudidaya Xiantian, tetapi ahli Xiantian itu sudah lumpuh. Tidak hanya itu, tapi apa ahli Xiantian itu? Di klan Yang-nya saja, mereka mendapat dukungan dari beberapa pembudidaya Xiantian. Ini adalah Yu Hein, saya menghormati pelanggan saya, tapi saya meminta Anda juga menghormati saya. Tolong jaga kata-kata Anda, atau saya akan mengeluarkanmu dari penginapan saya secara paksa. Yu Hei dengan dingin menyatakan, hahaha, dengarkan kata-kataku. Lihat saja jika Anda tidak mendengarkan kata-kataku. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Hari ini, Anda tidak hanya harus menemani kami untuk makan, malam ini, Anda juga harus tidur dengan adikku. Saat kemarahan Yu Hei meningkat hingga batasnya, tiba-tiba suara dingin terdengar di sekitar mereka. Anjing mana dari klan yang berani menggonggong di tempatku? Kedengarannya sangat menjengkelkan. Mengapa mereka tidak mengikat anjing ini di rumah, daripada membawanya keluar untuk menggonggong pada orang? Meskipun gonggongannya berisik, saya tidak percaya itu akan berani menggigit seseorang. Tapi sekali lagi, alangkah baiknya jika itu menggigit seseorang. Dengan cara ini, kami punya alasan untuk membunuhnya. Meskipun nada di balik suara itu malas, itu dipenuhi dengan kekuatan. King Sui melangkah ke Yu Hein, saat dia berbicara dengan senyum yang tidak terlalu senyuman. Hari ini King Sui telah datang ke penginapan Yu Hei dengan tujuan untuk mengirimkan ikan dan kura-kura ke Yu Hei. Untuk berpikir bahwa saat dia melangkah masuk, dia mendengar kata-kata arogan Yang Yanqi, dan setelah melihat Yu Hei kehilangan kata-kata, dia secara alami melangkah keluar berubah menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan. King Sui. Setelah melihat King Sui, Yu Hei merasa jauh lebih baik. Seolah-olah dia adalah pahlawan yang bisa dia andalkan, pantang menyerah yang akan ada untuknya apapun yang terjadi. Bangsat, anak kecil, apa kau ingin mati? Yang Yanqi belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia adalah tuan muda dari klan besar, belum pernah dia dihina dengan cara seperti itu sebelumnya. Maaf, saya tidak bisa berbicara dengan bahasa anjing. Silakan kau menggonggong pada sesama anjing. Jika kau tidak bisa mengerti, maka terpaksa aku harus memukul anjing sepertimu, jawab King Sui menyeringai dingin. Nak, pergilah ke neraka. Yang Yanqi sangat marah. King Sui memanggilnya anjing kiri dan kanan, dan sama sekali mengabaikannya. Jika dia tidak menghancurkan King Sui menjadi berkeping-keping, dia tidak akan bisa menenangkan kebencian di dalam hatinya. Yanqi, hati-hati, jangan gegabah. Gong Yang Yu sedang mengamati King Sui, dan dia bisa merasakan bahwa King Sui agak berbeda dari pemuda lainnya. Anjing nakal, aku harus mengajarimu cara menjadi patuh. King Sui tertawa terbahak-bahak, berdiri tak bergerak di tempatnya. Dia dengan tenang menyaksikan Yanqi berlari, sebelum melepaskan satu pukulan. King Sui melepaskan pukulan. Setelah serangan Yanqi hampir mengenainya, tetapi anehnya, King Sui tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Kaca, duar, aarg. Dengan pukulan biasa, benturan itu menyebabkan bahu Yanqi keluar dari soketnya, saat tulang di lengannya hancur. Hah, rupanya anjing ini sangat lemah. Dia bertingkah sangat arogan di 100 Miles City, jika dia tidak berada di level Xiantian. Dia pasti setidaknya berada di level Martial Commander, kan? Kebingungan mewarnai wajah Yanqi. Sebelum dia merasakan rasa sakit di lengannya yang patah menyebabkan Yang Yanqi tenggelam dalam ketidaksadaran. Baru kemudian Gong Yang Yu dan Paman Zong menganggap King Sui dengan serius sekarang. Yang Yanqi adalah seseorang yang berada di puncak tingkat jenderal bela diri. Seharusnya tidak banyak yang bisa mengalahkannya di antara generasi muda di 100 Miles City. Tapi siapa yang tahu, pemuda seperti itu akan benar-benar muncul. Tidak hanya itu, tapi dia hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan Yang Yanqi. Little fellow, sungguh teknik tinju yang brilian. Pria bernama Paman Zong berkata, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Terima kasih atas pujianmu. Tapi anjing tadi terlalu tidak berguna. Dia hanya tahu bagaimana menggonggong,
tapi tidak tahu cara menggigit yang benar. Anjing yang bodoh, King Sui dengan sinis berkomentar. Karena mereka bertiga datang untuk membuat masalah bagi Yu He, tidak perlu baginya untuk bersikap sopan kepada mereka. Wow, sungguh pemuda yang bersemangat, tetapi bukankah anggota keluarga Anda mengajari Anda untuk tidak berbicara kasar kepada orang yang lebih tua? Pria bernama Paman Zong sengaja melepaskan sebagian auranya saat dia berbicara. Saat kata terakhir, tua, terdengar, auranya memadat menjadi semacam ki putih tebal yang mengelilingi Paman Zong. Tekanan yang dipancarkannya sangat kuat. Kultivator Xiantian, Yu He berseru kaget. 10 tahun yang lalu, dia pernah menyaksikan kakeknya melakukan hal seperti itu. Dinding ki putih sepanjang setengah kaki ini, tepatnya adalah Xiantian ki dari pembudidaya Xiantian. Gadis kecil, kamu cukup berpengetahuan, namun sudah terlambat untuk anak laki-laki itu. Wajah serius Paman Zong berubah menjadi binatang buas saat dia bersiap untuk mengakhiri hidup King Sui. Tolong jangan bunuh dia, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya akan menanggung sendiri konsekuensinya. Yu He menarik King Sui di belakangnya saat dia mengambil 2 langkah ke depan untuk memblokir jalur kultivator Xiantian. Yu He, hanya yang tahu apakah King Sui mengerti betapa Yu He mengkhawatirkan keselamatannya. Dia bersedia menjadi perisai dan mengorbankan dirinya, supaya King Sui bisa pergi dengan selamat. Rasa sakit berkembang di dalam hati King Sui, saat dia mengutuk dirinya sendiri karena telah menjadi orang bodoh yang begitu. Wanita yang begitu baik berdiri di depannya, melindunginya dengan tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Tapi, bagaimana dia memperlakukannya baru-baru ini? Hehe, tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu apa yang terjadi dengan kakakku? Apakah dia jatuh dan lengannya patah dengan sendirinya? Gong Yang Yu berdiri saat ekspresi jahat melintas di matanya. Temanmu menyerang lebih dulu, jawab Yu He. Sialan, hari ini tidak hanya saya akan menghancurkan penginapan Yu Hein Anda, tetapi saya akan membelai dan bermain dengan Anda tepat di depannya. Wajah dingin Gong Yang Yu berubah dari anak laki-laki cantik seperti malaikat menjadi iblis dalam sekejap. Anda baru saja menandatangani surat kematian Anda, ucap King Sui menarik Yu He ke samping saat kemarahan yang ekstrim mengubah wajahnya. Belum pernah dia merasa begitu ingin membunuh seseorang sebelumnya. Bahkan si tubuh Fan tidak membuatnya merasa seperti ini. Hanya denganmu. Gong Yang Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Seolah-olah ini adalah lelucon terlucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Tatapan dingin King Sui tidak pernah meninggalkan wajah Gong Yang Yu saat haus darahnya melonjak tanpa henti. Paman Zong, bunuh dia. Gong Yang Yu tertawa terbahak-bahak. Jangan bunuh dia, kalian semua tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, kakekku tidak akan mengampuni kalian berdua. Yu He dengan panik memohon, menatap Paman Zong. Kakekmu, haha. Saya tahu Penatua Yu Donghao adalah seorang kultivator Xiantian 10 tahun yang lalu. Namun, sekarang dia hanya orang tua yang lumpuh. Paman Zong tertawa dengan membusungkan dadanya. Anda tidak diizinkan untuk menghina kakek saya. Seru Yu He, menghina. Jika dia ada di sini sekarang, maka saya akan membunuhnya sendiri. Paman Zong mendengus dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya dengan tingkat kultivasi di alam Xiantian, Anda bisa sombong di sini? King Sui dengan tenang berbicara saat dia memandang Paman Zong. Anak kecil, Xiantian mungkin tidak banyak diperhitungkan di tempat lain, tapi di kota ini, akulah penguasa. Siapa yang bisa menghentikan saya? Ayo, aku akan membiarkan tubuhmu utuh agar burung gagak bisa berpesta. Setelah berbicara, dia menerjang ke arah King Sui, saat lapisan cahaya keperakan menutupi tangannya. Dia terjun langsung ke arah jantung King Sui, dengan kecepatan secepat hantu. Pembudidaya Xiantian benar-benar tidak sederhana. King Sui bergumam. Namun, setelah dia mengkonsumsi 2 buah peningkat kelincahan, kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meraih Yu He saat dia melangkah ke samping, dia dengan tipis menghindari serangan lawannya 1 inci.
Sangat bagus. Bahkan aku tidak tahu bahwa kecepatanmu secepat ini, ucap lelaki tua itu dengan tersenyum dingin. Gerakan King Sui sehalus cacing tanah di lumpur, dia mengeksekusi langkah hantu hingga batasnya. Akhirnya, setelah menghindari lebih dari 10 serangan dari Paman Zong, King Sui tidak memiliki ruang lagi untuk mundur. Tak berdaya, dia hanya bisa melirik serangan telapak tangan Paman Zong, yang semakin dekat dan semakin dekat, serta senyuman menyedihkan di wajah lawannya. King Sui mengeluarkan semua ki-nya dari teknik penguatan kuno, dia menyalurkan ki-nya di kedua lengannya, dan mengirimkan kedua telapak tangannya untuk menghadapi serangan lawannya. Wush! Duar! Tubuh King Sui terlempar ke udara, saat dia menabrak dinding batu tebal bangunan Yu Hein, sebelum jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah segar. King Sui tersenyum pahit, bentuk kehidupan Xiantian adalah eksistensi yang dia belum memiliki kekuatan untuk menang. Menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dia hanya berhasil memaksa lawannya mundur setengah langkah. Paman Zong di sisi lain, merasakan keterkejutan yang luar biasa di dalam hatinya. Sebelumnya dalam serangan itu, dia telah menggunakan lebih dari 80% kekuatannya, tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh bocah itu. Matanya semakin melebar ketika dia melihat King Sui bangkit, dan menyapu darah dari mulutnya. Sepertinya King Sui tidak terluka parah. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyelesaikan King Sui sebelum dia dewasa, mungkin di masa depan ketika King Sui seusianya, dia akan menjadi eksistensi yang melebihi Xiantian. Melihat sorot mata Paman Zong, King Sui tahu bahwa hari ini, tidak peduli apa, dia harus membunuh orang yang bermarga Zong. Mengambil buah lain yang meningkatkan ketangkasan dari ranah spasialnya, King Sui dengan cepat memakannya. Gerakannya sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat apa sebenarnya yang dia makan. Yu He, dengan mata penuh air mata, berlari ke sisi King Sui. King Sui menatap lembut ke arah Yu He saat dia mencium dahinya. Bibirnya yang berlumuran darah, meninggalkan bekas merah ceri di tempat dia berciuman. Merasakan efek dari buah yang meningkatkan ketangkasan yang diaktifkan, dia tahu bahwa setidaknya selama 1/4 jam, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Dia percaya bahwa dengan kecepatannya sekarang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia masih bisa melukainya dengan cukup parah. Panggung Xiantian pada dasarnya bisa dianggap aneh. Mereka terlalu kuat. Diam-diam, King Sui telah mengeluarkan beberapa jarum emas yang sudah siap dia lepaskan kapan saja. Bocah, bersiaplah untuk mati sekarang, teriak orang tua Zong. King Sui merasa bahwa aura yang mengelilingi pria paruh baya itu lebih kuat dari sebelumnya. Tinjunya yang dilapisi dengan lapisan Xiantian Qi sangat tebal dari sebelumnya. Sepertinya, orang tua Zong ingin membunuh King Sui dengan 1 kali pukulan. Hati King Sui tanpa sadar bergetar ketakutan saat dia melihat tinjunya semakin dekat dan semakin dekat. Meskipun demikian, dia sepenuhnya mengaktifkan Qi dari teknik penguatan kuno di tubuhnya saat dia bersiap untuk bergerak. Anehnya, King Sui merasa seolah-olah ruang di sekitarnya dikunci oleh tekanan aneh. Tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan yang masuk. Mengertakkan giginya, King Sui menatap mata orang tua Zong tanpa berkedip. Pada saat kontak, King Sui dengan keras menarik tubuhnya ke samping, menghindari benturan ke area vitalnya. Tangan kanannya, dengan cepat melepaskan jarum emas itu, dan berhasil menembus jantung orang tua Zong. Saat jarum menusuknya, King Sui mengaktifkan kekuatan penuhnya, dan menanamkan jarum dengan api primordialnya, yang didukung oleh keseluruhan Qi di tubuhnya dari teknik penguatan kuno. Pada saat Paman Zong merasakan tusukan di jantungnya, itu sudah terlambat baginya. Ledakan api primordial terjadi saat jantungnya meledak, dan dia langsung mati seketika. Meskipun King Sui berhasil menghindari area vitalnya terkena, telapak tangan yang ditutupi dengan Xiantian Qi masih berhasil mengenai bahunya. King Sui terbang mundur dari benturan, tulang bahunya hancur, dan dagingnya terkoyak saat darah menyembur tanpa henti. Meskipun demikian,
Semua yang bisa terdengar saat dia terlempar ke belakang adalah suara tawa gila King Sui. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Yu He panik, bergegas ke sisi King Sui saat dia memeluknya. "Bagaimana perasaanmu?" ucap King Sui, yang berbaring di dada Yu He, merasa sangat puas di dalam hatinya. Kalau bukan karena dorongan sementara dalam kecepatan yang dia peroleh setelah dia memakan buah yang meningkatkan kelincahan, maka dia tidak akan bisa menghindari serangan mematikan tadi. Hanya dengan menempatkan dirinya dalam bahaya ekstrim, dan mencocokkan pukulan dengan pria tua bernama Zong, akankah King Sui dapat menemukan sedikit peluang? Darah terus keluar dari lukanya, mewarnai seluruh pakaian Yu He menjadi merah. Dengan tangannya yang tidak terluka, King Sui dengan cepat menyegel titik akupunturnya untuk menghentikan pendarahan, dan meningkatkan tingkat kesembuhannya dengan teknik jarumnya. Entah bagaimana, tampaknya liontin Giok Yin yang berbeda di lautan kesadarannya bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya, karena memancarkan gelombang demi gelombang energi yang menenangkan, mematikan rasa sakitnya. Gong Yang Yu dengan bodohnya menatap mayat paman Zongnya. Apakah ini kehidupan nyata, atau apakah ini mimpi? Bagaimana hasil akhirnya bisa seperti ini? Dia adalah seorang kultivator Xiantian. Melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa pelanggan lain dari Yu Hein telah melarikan diri, hanya menyisakan mereka bertiga. "King Sui, apa kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti aku. Aku harap kamu baik-baik saja." Saat Yu He melihat wajah putih pucat King Sui, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Aku baik-baik saja," bantu menuangkan bedak ini ke bahuku. King Sui meraba-raba saat dia menarik botol berisi bubuk salep emas saat dia menyerahkannya kepada Yu He. Yu He menerima botol dari King Sui, dan dia menaburkan bubuk emas di pundaknya. Dalam sekejap, gelombang kesejukan melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan King Sui merasa sangat nyaman. Tempat-tempat di mana dagingnya robek, mulai menyambung kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Prosesnya sangat cepat bahkan mata telanjang pun bisa mengamatinya. "Sungguh bubuk yang ajaib," ucap Yu He, setelah memperhatikan pemulihan King Sui, dengan gembira berseru. Pada saat ini, King Sui sedang bermain melalui adegan pertempuran sebelumnya di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan seorang kultivator Xiantian. Perasaan mengambil nyawa terasa sangat aneh. Apa yang Yu He tidak tahu adalah bahwa King Sui tidak gemetar karena ketakutan, tetapi gemetar karena kegembiraan. Melihat King Sui yang tampak lemah dan gemetar di pelukan Yu He, Gong Yang Yu menghunus pedangnya saat dia mendekati mereka. Tidak peduli apa, kultivasinya berada di alam komandan bela diri tingkat 10. Dia berada di puncak Hautian. Dalam benaknya, dia sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Dia akan meniduri Yu He di depan King Sui, membelai dan mengisinya sampai ke isi hatinya sebelum membunuh King Sui. Tetapi pada saat ini, sebelum dia dapat melaksanakan rencananya, seseorang tiba-tiba masuk. Yaitu Penatua Yu Donghao. "Kakek," Yu He dengan panik memanggil. "Tidak apa-apa sekarang. Bawalah King Sui bersamamu untuk istirahat. Kakek akan bersih-bersih di sini." Nada Penatua Yu Donghao lembut dan damai, tapi matanya memancarkan ketajaman pedang saat dia memelototi Gong Yang Yu, dipenuhi dengan niat membunuh. King Sui tahu bahwa Penatua Yu Donghao tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Gong Yang Yu. Bahkan Yang Yanqi, yang sedang tidak sadarkan diri tidak akan bisa lepas dari amukannya. Meskipun ini tidak berarti bahwa mereka aman dari dampak dari kota Sungai Surgawi, setidaknya itu akan menunda penyelidikan mereka. Saat ini, King Sui berbaring di tempat tidur Yu He, saat Yu He melepas pakaiannya yang berlumuran darah, dan mengubahnya menjadi satu set piyama. Selimut itu dipenuhi dengan aroma Yu He, dan King Sui dengan tenang berbaring di sana, memikirkan arah jalan mana yang harus dia ambil di masa depan. Setelah beberapa saat, Penatua Yu Donghao masuk, wajahnya sangat berat. Mereka berasal dari kota Sungai Surgawi. Bukan hanya itu,
Tapi ternyata pemuda sebelumnya adalah putra tuan kota Sungai Surgawi. Kata-kata Yu Donghao membuat suasana menjadi berat. Kota Sungai Surgawi adalah salah satu kota terbesar di negeri Changlang. Mereka benar-benar berhasil menyinggung penguasa kota Sungai Surgawi. Mereka semua sudah mati sekarang. Jika ini acara yang beruntung, itu bagus. Jika itu bencana, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menghindarinya juga. Sejak perbuatan itu dilakukan, tidak perlu terus memikirkannya. Aku sudah membunuh Gong Yang Yu dan Yan Qi, yang ternyata putra tuan kota Sungai Surgawi. Kita dalam masalah besar, ucap kakek Yu He. Tapi kalian tenang saja, kakek sudah menghilangkan semua jejak. Setidaknya bisa memberi kita waktu sebelum mereka menemukan petunjuk. Yu Donghao dengan tenang menyatakan. Kata-katanya juga berhasil meringankan beberapa beban di hati King Sui. King Sui tahu bahwa hal yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Diberikan waktu dengan dunia spasial, dia tahu dia sangat yakin setelah pertempuran yang dialami, dia akan menerobos ke ranah Xiantian secepatnya. King Sui, untuk berpikir bahwa kamu dapat membunuh seorang kultivator tingkat Xiantian, kekuatanmu benar-benar tak terduga. Yu Donghao memuji, saat senyuman menerangi wajahnya. Itu hanya karena keberuntungan, dan Xiantian itu terlalu bodoh dan ceroboh. King Sui dengan rendah hati memaksakan senyum di wajahnya. Melihat betapa lelahnya King Sui, Yu Donghao membawa Yu He keluar, sebelum meminta King Sui untuk beristirahat. Meskipun Yu Donghao tidak membiarkan emosinya muncul, hatinya gemetar. Pemuda ini baru saja memecahkan legenda dongeng bahwa pembudidaya Xiantian tidak terkalahkan. Hautian membunuh Xiantian, gumam penatua Yu Donghao. Bahkan King Sui tidak mengetahui apa ranah tingkat dirinya sendiri. King Sui tidak bisa cukup menenangkan pikirannya untuk tidur. Putra tuan kota, bukankah itu berarti bahwa Gong Yang Yu adalah orang yang dijodohkan oleh Lan Yaner? Bukankah dia baru saja menciptakan seorang janda dari ketiadaan? Menurut adat istiadat dunia ini, Lan Yaner sekarang adalah seorang janda. King Sui menggosok hidungnya, dia tahu bahwa King Hu pasti akan sangat gembira jika berita ini diketahui. Namun, hal seperti ini sebaiknya dirahasiakan, gumam King Sui. Dan mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di kota Sungai Surgawi, kediaman tuan kota. Apa? Yuer sudah mati. Suara yang dipenuhi ketidakpercayaan dan kemarahan bergema di seluruh kediaman. Tuan kota, berita dari kota 100 Miles ini tanpa diragukan lagi, sangat akurat. Seorang pemuda tak dikenal menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Apa? Siapa yang berani melakukannya? Suara napas yang tersengal-sengal bisa terdengar saat siluet kokoh itu membungkuk karena kesedihan. Klan King dan klan Yu, bahkan tubuh tuan muda, Paman Song dan Yang Yan Qi, telah menghilang tanpa jejak. Klan King dan klan Yu, aku bersumpah untuk membuat kedua klanmu menghilang dari muka dunia ini. Suara itu meraung marah. Beritahu asosiasi tetua, kirim resimen kelima dan minta mereka menunggu perintahku. Tuan kota menginstruksikan dengan kebencian. Dimengerti, dan mimin geser lagi ceritanya tetua alurmu. Di dalam kota 100 Miles, isu terbunuhnya putra tuan kota Sungai Surgawi begitu cepat tersebar. Anehnya, meskipun Yu Donghao mengubur mayat-mayat itu, masalah pertarungan di penginapan Yu He dengan cepat menyebar. Ketika berita tentang King Sui membunuh tuan kota muda dan seorang pembudidaya Xiantian menyebar ke seluruh kota 100 Miles. King Sui itu dari klan King, dia sekuat itu. Dia bahkan bisa membunuh Xiantian. Sungguh omong kosong, bagaimana seorang kultivator Xiantian bisa jatuh dengan mudah. Itu benar. Tidak hanya itu, dia juga membunuh tuan kota muda dari kota Sungai Surgawi. Sangat mendominasi. Mari menjauh darinya, kupikir dia akan segera mati karena pembalasan kota Sungai Surgawi. Dan mimin geser di kediaman klan King tetua alurmu. King Sui, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rumor itu benar? Anggota klan King membombardirnya dengan pertanyaan begitu dia kembali. Tanpa pilihan,
King Sui hanya bisa memberikan rincian singkat tentang keadaan dan hal-hal yang terjadi pada keluarganya. Untuk sementara waktu, aku mohon kalian kembali ke desa klan King. Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. King Sui dengan tegas menyatakan. Setelah beberapa diskusi, anggota klan King memutuskan untuk mengirim seseorang untuk memberitahu kepala klan, bagaimanapun, dia adalah beberapa yang telah hidup begitu lama dan mengalami banyak hal, jadi dia harus memiliki beberapa ide tentang bagaimana untuk mengatasi bencana yang akan terjadi. Saat ini, Wenren Wusuang juga berada di kediaman klan King dan menyemangati King Sui, mengatakan bahwa semuanya akan ada solusinya. Melihat betapa pedulinya Wenren Wusuang untuknya, King Sui tidak bisa menahan perasaan bahagia yang aneh di hatinya. Klan lain di kota 100 Miles, mereka tidak ingin peduli apa yang akan terjadi dengan klan King. Bahkan klan Yu, selain penatua Yu Donghao dan Yu He, yang lain membenci King Sui karena menyeret klan Yu bersama mereka. Mimin geser ceritanya di kediaman klan situ. King Sui, kau bahkan berani bersaing denganku untuk si King Zuang. Aku akan melihat apakah kau masih bisa bertahan kali ini. Duduk di pangkuannya adalah seorang gadis pelayan yang tampak cantik. Situ Bufan membelai sesuka hatinya, seringai gelap terlihat di wajahnya. Sosok gadis pelayan itu proporsional. Merobek pakaiannya, dia membenamkan wajahnya di dalam payudaranya dan mulai mengisap putingnya, sementara kedua tangannya dengan erat meremas pantat gagah milik gadis itu. Duduklah di atasku dan cepat masukkan, Situ Bufan tersentak, seolah dia sesak napas. Gadis pelayan dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan, dan memiringkan dirinya di atas Situ Bufan saat dia merobek celananya, mencoba untuk memaksa cacing tanah yang setengah keras itu ke dalam lubang kesenangan gadis itu. Si King Zuang, suatu hari nanti, aku akan bermain denganmu sampai mati. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya karena cacingnya tidak bisa mengeras maksimal. Bangsat, sial, hal yang tidak berguna. Situ Bufan menjerit dengan liar, saat dia melihat kotorannya yang sudah keluar di mana-mana. Itu tidak berguna bahkan di bawah pengaruh pengobatan. Kemarahannya menakutkan untuk disaksikan, dan tidak diketahui apakah dia mengutuk orang lain, atau mengutuk dirinya sendiri. Kenapa kau masih di sini? Sial kau, plak. Situ Bufan berteriak kepada gadis pelayan itu saat sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Oke, sedikit kata yang ingin Mimin sampaikan. Mimin kira yang mempunyai penyakit kelamin itu cuman sepupu Situ Bufan. Apa mungkin ini penyakit keturunan dari klan Situ? Apa mungkin kena asap gitu? Oke, bersambung, Mimin mengucapkan banyak terima kasih buat para pendengar alurmu. Tanpa kalian semua, Mimin tidak bersemangat membuat cerita ini. Maaf jika sudah mengecewakan kalian semua. Sampai berjumpa kembali, dan terima kasih.